Gadis kecil yang buta ternyata bisa mendengar suara hati hewan saat mengetahui rumah keluarganya masuk dalam daftar kompensasi pembongkaran dan bisa mendapatkan ganti rugi hingga 20 kali lipat. Ia segera memberitahu kabar baik ini kepada orang tua angkatnya. Namun orang tua angkat sama sekali tidak mempercayainya, bahkan memarahinya dengan kasar. Namun di detik berikutnya, pembeli rumah tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahu bahwa rumah mereka memang akan mendapat ganti rugi 20 kali lipat. Semua orang langsung terkejut. Ternyata gadis kecil ini sering mendapat perlakuan kasar dari orang tua angkatnya. Hari itu saja ia belum makan. Namun ibu angkatnya sudah memaksanya naik gunung untuk mencari kayu. Ayah angkatnya sempat merasa iba, tapi malah dimaki habis-habisan oleh istrinya. Tanpa pilihan lain, gadis kecil pun berjalan ke gunung ditemani anjing hitam. Untung saja ia bisa mendengar suara hati hewan dan bisa berbicara dengan mereka tanpa hambatan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah gunung. Anjing hitam memberitahunya bahwa ada mobil jatuh ke jurang dan di dalam mobil itu ada bos besar perusahaan dan sopirnya. Saat itu bos terjepit di kursinya dan tidak bisa bergerak. Sopir pun panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Di saat genting, gadis kecil langsung bergegas membawa anjing hitam ke lokasi kejadian. Gadis kecil masuk ke dalam mobil, mengambil pil dan memberikannya kepada si bos. Lalu ia membantu membuka sabuk pengaman sesuai petunjuk sopir. Bos pun akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah itu gadis kecil bersama anjingnya diam-diam meninggalkan tempat. Sementara itu, ibu angkat tanpa sengaja mendengar percakapan tim pembongkaran di pinggir jalan dan mengetahui bahwa seluruh desa akan dibongkar. Setiap keluarga akan mendapat uang kompensasi yang sangat besar. Namun karena rumah gadis kecil adalah bangunan ilegal, mereka tidak hanya tak dapat kompensasi, tapi juga akan dibongkar paksa. Ibu angkat yang mendengar itu langsung ketakutan dan pulang ke rumah, berniat segera menjual rumah sebelum dibongkar. Di sisi lain, bos perusahaan mulai pulih dan langsung menanyakan apakah ada informasi soal gadis kecil. Anaknya pun mengatakan bahwa alamat gadis itu sudah ditemukan dan ternyata rumahnya berada di desa yang akan dibongkar. Mendengar penjelasan dari sopir, bos langsung memerintahkan agar rumah gadis itu dimasukkan dalam daftar pembongkaran resmi dan diberikan ganti rugi 20 kali lipat. Tak disangka, semua percakapan itu didengar burung kecil di jendela. Burung itu pun segera terbang ke arah gadis kecil dan memberitahunya kabar bahagia itu. Gadis kecil pun bersiap pulang untuk menyampaikan kabar gembira. Namun sampai di rumah, ia melihat mereka sedang merayakan ulang tahun adiknya dan di atas meja ada ayam goreng dan kue. Melihatnya masuk, ibu angkat langsung bersikap manis, lalu menyuruhnya keluar. Gadis kecil pun hanya berkata bahwa ia datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada adiknya. Melihat itu, ayah angkat langsung berkata bahwa makanan di atas meja cukup banyak dan menyuruh gadis kecil duduk untuk ikut makan. Namun belum selesai bicara, ia sudah dipukul habis-habisan oleh ibu angkat. Ibu angkat pun marah dan menyuruh gadis kecil menjauh dari anaknya, lalu mengusirnya ke dapur. Kemudian dengan seenaknya, ibu angkat melempar ayam goreng ke mangkuk anjing, namun tidak memberi sedikit pun kepada gadis kecil. Di sisi lain, bos bersama sopirnya tengah dalam perjalanan ke rumah gadis kecil. Sopir menyebut bahwa gadis itu ditemukan 6 tahun lalu. Bos langsung curiga dan menduga bahwa gadis kecil itu adalah cucu kandungnya. Sementara itu, gadis kecil sedang diusir keluar dari rumah. Saat itulah pembeli rumah datang dan bertanya kenapa rumah itu dijual padahal sebentar lagi akan dibongkar. Ibu angkat pun berbohong, mengatakan bahwa ibunya sakit dan butuh uang cepat, lalu memaksa pembeli segera menyelesaikan transaksi. Kalau tidak nanti rumah ini tidak bisa dibeli lagi. Ayah angkat pun segera masuk ke dalam dan mengambil dokumen rumah. Namun saat pembeli hendak membayar, gadis kecil buru-buru mencegahnya dan berkata bahwa rumah ini tidak boleh dijual. Ibu angkat langsung marah, mengatakan bahwa rumah ini miliknya dan gadis kecil tak berhak ikut campur. Namun gadis kecil kembali menegaskan